Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kami sampaikan, yaitu kemandirian dan penyesuaian peserta didik, yang dibuat oleh Baihaqi Syahrubarudin, Ayuni Eka Cayaning Tias, dan saya Elsafa Nafisa. Pertama, pengertian kemandirian: hal atau keadaan yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jadi kemandirian, bisa dilihat bahwa dia bisa berdiri sendiri, berarti dia mampu mengerjakan sesuatu itu tanpa dibantu dengan orang lain, ataupun orang lain bisa membantu tapi hanya memberi arahan saja, tidak sepenuhnya membantu. Itu yang disebut dengan kemandirian. Kemandirian dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam bertingkah laku, merasakan sesuatu, dan mengambil keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri. Mandiri merupakan salah satu ciri utama kepribadian yang dimiliki seseorang yang telah dewasa dan matang. Jadi kemandirian itu kemampuan setiap orang, kemampuan individu masing-masing setiap orang dalam bertingkah laku, dalam melakukan sesuatu hal, dalam pemikiran juga bisa. Kemandirian muncul ketika seseorang memiliki satu tanggung jawab, berarti dia mampu mengampu atau mengemban sebuah tanggung jawab itu. Jadi seandainya dia dikatakan mandiri, dia itu mampu melakukan tugasnya dan bertanggung jawab atas tugas tersebut. Dua, pengalaman yang relevan. Biasanya kemandirian itu dapat tercipta dengan beberapa pengalaman yang mereka alami, yang dialami oleh setiap individu tersebut. Tiga, akal sehat. Mereka mampu melakukan kemandirian karena mereka mampu berpikir dengan akal sehatnya. Yang keempat, kemampuan untuk memecahkan masalah. Dikatakan kemandirian itu akan muncul ketika setiap individu itu mampu memecahkan masalahnya dengan sendiri. Maksudnya mereka juga tidak akan lari dari suatu masalah itu. Mereka akan memecahkan atau menyelesaikan masalahnya satu persatu. Kemandirian adalah kemampuan individu untuk memecahkan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain dan bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang diambil melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. Aspek-aspek kemandirian. Yang pertama, kemandirian emosional. Kemandirian emosional berhubungan dengan emosi, perasaan personal, dan bagaimana kita berhubungan dengan orang di sekitar kita. Aspek emosional menekan pada kemampuan individu untuk melepaskan diri dari ketergantungan orang tua. Jadi kemandirian emosional itu kemandirian yang berhubungan dengan emosi, tingkah laku, dengan sekitar. Yang kedua, kemandirian bertindak. Kemandirian bertindak merupakan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan. Jadi setelah mereka berpikir, mereka akan bertindak sesuai kapasitas yang dimiliki oleh setiap individu tadi. Jadi mereka akan bertindak sesuai kemampuan, sesuai apa yang mereka bisa. Faktor. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. Yang pertama, gen atau keturunan orang tua. Yang pertama itu biasanya karena faktor gen atau faktor keturunan. Itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi. Yang kedua, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua juga akan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kemandirian. Karena apa? Karena ketika orang tua tadi mendidik atau pola asuh dari orang tua itu terlalu memanjakan anaknya, terlalu memanjakan putra-putrinya, maka mereka akan terbiasa untuk dibantu, bukan
terbiasa untuk melakukan pekerjaannya dengan sendirinya, bukan terbiasa melakukan pekerjaannya dengan semampunya dia. Terus yang ketiga, sistem pendidikan di sekolah. Lah, sistem pendidikan di sekolah pun juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kemandirian tersebut. Seperti contohnya jika di sekolah peserta didik diajarkan untuk melakukan tugas-tugas mandiri atau diarahkan untuk melakukan tugas-tugas mandiri seperti itu. Biasanya kemandirian kalau di sekolah itu akan muncul dengan cara setiap siswa itu mengikuti ekstrakurikuler seperti itu. Yang keempat, sistem kehidupan di masyarakat. Lah, sistem kehidupan di masyarakat juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kemandirian. Seperti di masyarakat ada acara-acara kerja bakti atau gotong royong, di situ juga biasanya bisa menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. Penyesuaian diri. Pengertian. Menurut Sanders, penyesuaian diri adalah suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku di mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, konflik-konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujud tingkat keselarasan atau harmoni antara tuntutan dari dalam diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Bentuk penyesuaian diri peserta didik. Yang pertama, penyesuaian diri akademi. Penyesuaian diri akademi adalah kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sekolahnya dan dapat mencapai prestasi akademik. 2. Penyesuaian diri sosial. Penyesuaian sosial adalah kemampuan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya. Contoh, seperti mengikuti organisasi intrasekolah atau ekstrakurikuler lainnya. Penyesuaian diri emosional. Penyesuaian emosional adalah kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap masalah emosional dan masalah fisik yang dihadapi sebagai peserta didik. Karena semakin tinggi tingkat kelas, semakin sulit materi yang didapat dan karakteristik pertemanan pun bisa berubah. Hal itu dapat memunculkan masalah emosional seperti cemas, sedih, stres. Kelekatan pada sekolah. Kelekatan dengan sekolah ini disebut juga dengan komitmen, yaitu kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan sekolah yang mungkin saja membuat peserta didik kesulitan, seperti banyaknya peraturan yang harus ditaati. Keberhasilan penyesuaian diri. Peserta didik dapat dikatakan berhasil menyesuaikan diri antara lain: 1. Dapat mencapai performa akademis yang sesuai rata-rata atau bahkan sangat baik. 2. Dapat memanfaatkan sarana bantuan psikologis dan konseling yang ada di sekolah saat diperlukan. 3. Dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekolah. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya bisa ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.